Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari-hari ini, terutama di tahun-tahun yang mendebarkan, di tahun politik atau tahun apalah istilahnya, itu membuat kita menjadi risau. Karena saat ini banyak dibicarakan tentang kode etik, sopan santun dari pihak satu ke pihak yang lain. Ada yang mengatakan dirinya lebih sopan, ada yang mungkin dirinya tidak sopan, atau yang lain lagi. Tapi terlebih dari proses-proses yang sedang berkembang, saya ingin mencoba mengajak kita semua untuk legowo terhadap kejadian yang ada dan tidak saling memberikan penilaian-penilaian yang negatif. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa saling menghormati dan saling menghargai itu harus ditanamkan oleh setiap orang. Terutama kita sebagai umat muslim yang beragama Islam tentunya. Tentu saja yang beragama lain juga mempunyai etikat yang sama. Bagaimana dirinya mampu memberikan andil secara kemampuan masing-masing. Dan yang kita soroti sama-sama sekarang ini adalah masih berlaku di olahraga. Karena kalau di olahraga ini tidak membedakan antara mana yang muslim dan mana yang tidak muslim. Bahkan di olahraga terakhir yang kita sering pendapat atau kita sering tanggapi tentang perkembangannya, dari carut marut tentang sepak bola, tentang bulu tangkis, tentang olahraga golf, tentang biliar, tentang voli dan lain sebagainya, ada beberapa sisi yang harus kita pahami sama-sama, bahwa olahraga akan membentuk satu kondisi di mana orang menghargai bukan karena keyakinannya, tapi karena profesinya. Dia mampu bermain atau tidak, mampu menendang bola dengan baik atau tidak, mampu passingnya baik atau tidak, mampu dribbling atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga inilah yang tentu saja kita jadikan sebagai sarana bahwa sesuatu yang mempunyai progres yang baik itu harus kita nilai secara objektif, terutama anak-anak muda sekarang ini. Kalau kita tidak perhatikan perkembangan anak-anak kita, yang dimulai dari cara bagaimana mereka bertutur kepada sesama, atau kepada yang lebih tua, atau kepada anak yang lebih kecil daripadanya, ketika mereka tidak bisa menampilkan sesuatu yang baik, maka cerminannya adalah bahwa kepribadian dia mungkin kepribadian yang kurang baik. Generasi Z yang saat ini dapat dikatakan sebagai generasi harapan. Bahkan kalau kita perhatikan sama-sama, dari 280 juta penduduk Indonesia kurang lebihnya, 56,45% diantaranya adalah anak muda. Berarti ada sekitar hampir 113 juta. Mereka mempunyai kapasitas. Kalau mereka bisa memberikan tata kelola yang baik, bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya dengan tata cara yang baik, dengan tata cara yang positif, maka bisa dimaklumi mereka akan bisa menjadi generasi yang baik, akan menjadi generasi yang unggulan, akan menjadi generasi yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Tetapi ketika mereka tidak mampu memberikan sesuatu secara positif kepada zamannya, kepada momentumnya,
kepada posisi-posisi yang ada sekarang, berarti bisa dipastikan bahwa negara ini akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan nilai moralitas yang baik. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Di situ melibatkan orang Jawa. Yang orang Jawa ini mempunyai sudut pandang yang sangat luas terhadap kondisi. Baik dalam kondisi kehidupan, kondisi unggah-ungguh atau tata krama, yang sekarang ini kita harus merasa sedih. Anak-anak kita berapa persen toh? Mungkin yang ada di sekolah dasar yang bisa berbahasa Jawa dengan baik, bisa bertata krama dengan baik. Dalam bahasa saya disebut unggah-ungguh, mengerti posisi mereka dengan baik, tahu sopan santun. Kalau orang mengatakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Generasi-generasi anak-anak kita sekarang ini sudah mulai meninggalkan itu, bahkan nun sewu sudah mulai kehilangan tata krama ketika dengan gurunya pun sulit untuk menggunakan bahasa Jawa. Mengapa ini saya sampaikan? Karena saat ini anak-anak muda kita ini sudah demam dengan bahasa Indonesia. Bukan salah ketika mereka memahami bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa merupakan satu kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Dan itulah sebabnya bahasa Jawa itu tidak menjadi bahasa pemersatu bangsa. Karena bahasa Indonesia ini mengenal kasta, mengenal tingkatan-tingkatan. Ada ngoko, ada kromo, kromo halus, kromo inggil, dan seterusnya. Dan ini menjadikan orang Jawa tentunya harus lebih arif dan lebih bijak dalam menentukan apapun dan siapapun serta bagaimanapun posisinya. Dalam bahasa kita, orang Jawa itu sebenarnya harus jawani, harus tahu prosedur, harus tahu bagaimana cara bersikap, terutama ketika sedang dalam kondisi pergaulan. Ketika anak-anak kita sudah tidak paham terhadap tata krama, sudah tidak paham terhadap penempatan kondisi, sudah tidak mampu memberikan konsekuensi atau kontribusi yang real terhadap adab yang terjadi, tentu ini akan sangat membahayakan. Tidak hanya materi yang dibutuhkan, tetapi tata kelola intuisi. Jadi orang tua ini mendidik tentu tidak hanya dengan emosi, tetapi tentu harus mempunyai intuisi yang kuat untuk bisa mengarahkan anak-anaknya. Intuisi itu bisa didapat apabila orang tua mempunyai ketajaman secara instinktif, ketajaman ghuatu fikrah, cara berpikir, dan ada mata hati yang terbuka untuk mengedepankan dan memperhatikan kapasitas dari dzurriyyahnya. Kalau kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, tentu saja itu tidak hanya sekedar servis atau bahasa lisan saja, tetapi memang kepentingan-kepentingan dari orang tua ini sangat dibutuhkan untuk bagaimana orang tua bisa memotivasi secara batiniah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan-keturunan yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas pada teoritis dan tidak hanya sekedar dipasrahkan pada guru ngajinya, tetapi bagaimana ikhtiar secara berkelanjutan diberikan. Kalau mbah ya pada anaknya, nanti anak kepada anaknya lagi, anak kepada anaknya lagi, dan seterusnya dan seterusnya.
Bahkan ada beberapa satu kondisi yang menunjukkan bahwa amalia seseorang ini akan terputus kecuali 3 perkara, diantaranya adalah anak yang soleh yang mau mendoakan. Nah, kalau anak yang soleh ini tidak mau mendoakan, ya berarti tidak soleh. Karena soleh itu berarti kepantasan. Pantas dari sisi apapun. Baik pantas dalam sisi ibadah, pantas dari sisi muamalah, pantas kealimannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak boleh membebankan anak kita terlalu berat. Wong kita saja tidak soleh, menghendaki anak-anak kita yang mempunyai nilai yang lebih. Ini sama dengan membebankan satu kondisi di atas kemampuan mereka. Berharap boleh, tetapi mengharuskan tentu tidak bisa dibenarkan. Ketika kita mampu mendudukkan pada porsinya, maka sebenarnya satu kondisi yang harus dilakukan adalah bagaimana mendidik. Orang tua tidak boleh berorientasi secara materi terlalu berlebih kepada anak-anaknya. Apakah orang kaya itu tidak boleh? Ya sangat boleh. Karena ketika orang itu tidak kaya, maka berarti dia tidak bisa sedekah, dia tidak bisa haji, dia tidak bisa umroh, dia tidak bisa membangun masjid, tidak bisa membangun sekolahan atau madrasah, tidak bisa menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Sehingga pentingnya kita memberikan nilai-nilai tata krama, sopan santun itu sangat baik. Sekarang ini banyak anak-anak yang tentu saja seakan keinginannya sama untuk baik, tapi karena tidak ada yang mengarahkan, sehingga hanya sebatas pada angan-angan saja. Di masjid yang mestinya mereka harusnya beribadah, justru mereka bercerita dengan kawannya sendiri dan tidak ada yang memperingatkan. Atau memperingatkan tapi dalam kondisi yang tidak tepat. Inilah yang perlu kita jadikan sebagai perhatian dan pertimbangan secara keras kepada generasi-generasi sesudah kita. Di sisi lain misalnya kita harus iri terhadap orang tua yang mempunyai putra-putra yang berkontribusi real di sisi olahraga. Misalnya sepak bola, sekarang ini Indonesia sedang mengarungi event terbesar di Asia, yakni Piala Asia yang ada di Qatar. Indonesia satu grup dengan Vietnam, Irak, dan Jepang. Sementara ini Indonesia juga harus berterima kasih kepada Kirgistan karena telah bermain imbang 1-1 dengan Oman. Sehingga Indonesia lolos di 16 besar Piala Asia. Meskipun di awal kita kalah dengan Irak 1-3, kalah dengan Jepang 1-3, dan bisa menghempaskan Vietnam 1-0 melalui tendangan penalti Asnawi Mangku Alam Bahar. Tentu ini menunjukkan pada sisi ini ada tingkat kejuangan. Bagaimana bangsa kita yang dari tahun 1996, dari tahun 2000, 2004, dan 2007, dan sekarang ini di 2024. Mereka bisa 16 besar. Dan ke depan akan melawan Australia pada tanggal 28 Januari 2024. Mengapa saya mengambil contoh ini? Karena olahraga merupakan, khususnya sepak bola, merupakan satu kondisi yang sebenarnya bisa menjadi contoh dari ibadah kita. Kalau kita beragama ini bisa mengaktifkan
semua lapisan masyarakat sesuai dengan kontribusinya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentu yang sepuh bisa menjadi figur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau orangnya ini menjadi pemimpin yang tegas, tentu bisa mencontoh Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau mereka menjadi pengusaha, tentu bisa mencontoh Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Kalau mereka menjadi cendekiawan muda, tentu bisa mencontoh Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib karramallahu wajha radhiyallahu taala anhu. Ini penting kiranya, karena sekarang ini kita sedang mengalami krisis identitas. Kita sekarang ini, khususnya anak muda ini, lebih mementingkan faktor-faktor kekinian daripada faktor-faktor masa depan. Dan ini harus kita pahami sama-sama bahwa memang segera diperlukan. Orang perlu menggalakkan, dan perlu juga memberikan pendidikan karakter. Bagaimana anak muda kita, yang khususnya orang Jawa, bisa menghargai teman-temannya tanpa harus saling mencederai satu dengan yang lain. Mereka harus sering mengajak berbuat baik dan bukan mengejek orang-orang yang baik, tapi tidak semestinya dilakukan. Mengapa saya katakan mengejek? Karena biasanya orang-orang itu lebih mengedepankan emosinya daripada intuisiannya. Intuisi-intuisi yang baik ini akan bisa memberikan semangat baru bagi anak-anak muda kita. Terutama kalau mereka memang belum bisa ngaji, ya jangan dicemooh. Dekati mereka, ajari dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ringan, sesuatu yang baik, yang tidak membuat mereka cedera atau melukai perasaan mereka. Toh mereka misalnya belum bisa membaca Al-Quran, ya tidak apa-apa. Kita dekati dengan cara-cara yang lain. Berperilakulah yang baik. Karena salamatun insan fi ifdil lisan. Keselamatan manusia itu berdasarkan atas lisannya. Kalau kebetulan orang tua mempunyai anak yang mungkin mempunyai kreativitas yang lebih, ya tentu saja orang dulu mengatakan nakal. Nakal itu dari bahasa ono akal, ada akalnya. Itu sebenarnya bukan dugal, atau nakal itu mempunyai kreativitas yang lebih. Sehingga orang yang nakal itu ya perlu diberikan sesuatu yang positif, sehingga mereka mampu untuk menyalurkan kelebihan dari energinya itu untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan. Karena apabila orang yang nun sewu perilakunya lebih, kemudian dijauhi dan mempunyai mental destruktif atau penghancur, mereka tidak diperingatkan, maka mereka akan bergerak dengan sendirinya dan akan merugikan orang lain. Dalam bahasa Jawa disebut sopo siro, sopo ingsun, atau sopo siro tanding ingsun. Nah, ketika sudah seperti itu, maka akan melahirkan sifat-sifat jumawa, sifat-sifat sombong, dan itu dalam agama tidak diperbolehkan. Mencontohkan sesuatu yang positif, sesuatu yang lebih, ketika kita sudah memberikan satu kondisi yang positif terhadap anak-anak kita contohkan. Mengapa anak kita perlu dicontohkan dengan hal yang positif? Karena mereka harus tahu, ternyata ketika kita meninjau pada tim nasional kita, ada keturunan luar negeri yang main sebagai anggota timnas Indonesia. Misalnya Jody Ahmad, Justin Hartner, Ivar Cerner, Lafayette Stroid, Mark Klok, dan seterusnya. Bahkan nantinya banyak lagi pemain naturalisasi atau pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu saja siap bermain untuk Indonesia. Ini membuktikan bahwa mereka
mempunyai jiwa semangat kebangsaan yang besar. Bahkan Jody Ahmad, kalau kita ketahui, dari Spanyol, mereka mengalami patah tulang di hidungnya ketika mereka berhadapan dengan tim dari kalau tidak salah Vietnam, ya dari Vietnam, sehingga sampai mengalami pendarahan dan digantikan oleh Rizky Ridho. Tetapi jiwa kepahlawanannya tidak putus, jiwa nasionalismenya tidak lekang, sehingga dia mampu memberikan kontribusi positif dan memberikan pagar atau tembok pertahanan yang kuat untuk timnas Indonesia. Meskipun usianya sudah 31 tahun. Oleh karena itu, jiwa nasionalisme dan religius perlu juga diberikan moderatisasi. Jadi kita harus moderat dalam menyampaikan sesuatu tanpa harus memberikan sesuatu yang sifatnya memvonis. Katakanlah kita mungkin pada saat ini dalam kondisi yang terpepet. Tapi jangan sampai terpepetnya kita ini memberikan orang lain atau menstatementkan orang lain menjadi korban kita. Tetapi jadikanlah ini sebagai pembelajaran supaya kita bisa menjadi lebih baik. Karena kalau kita belajar dari pengalaman hidup kita belajar dari orang-orang yang terbaik yang ada di sekitar kita, belajar dari orang-orang yang berprestasi di sekitar kita, maka bisa dibayangkan kita akan menjadi orang yang positif, menjadi orang-orang yang baik. Sebagaimana Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ngendika atau bersabda, tuba liman saghallahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang-orang yang sibuk mengoreksi kesalahannya sendiri dan melupakan kesalahan orang lain. Inilah yang perlu kita jadikan bekal sebagai kehidupan kita, bekal untuk menasihati keluarga, keturunan dan saudara-saudara kita, agar jangan sampai mereka belajar seperti halnya keinginannya sendiri. Mereka harus mengerti Al-Quran. Mereka harus dikenalkan pada orang alim, para kiai, para ulama. Mereka harus dikenalkan pada hadis, ijma, qiyas, dan yang lainnya. Sehingga syukur kalau mereka bisa menemukan guru yang mempunyai nasab dan mempunyai sanad yang jelas. Tidak hanya sekedar sanadnya yang jelas, tetapi mempunyai nasab yang jelas. Semoga di tahun-tahun ini, di hari-hari yang sedang kita lalui ini, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Terutama saat ini, kita sedang berada di bulan Rajab. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan upaya kita berikhtiar untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau yang porsinya menjadi pendidik, ya tentu wiridannya harus ngajar. Mengajar, melatih, mendidik, itu wiridannya orang-orang yang tentu alim. Karena apa? Kalau kita berdoa, itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Dan Allah bisa kabulkan, bisa juga tidak. Karena sifatnya individual. Tetapi ketika kita belajar mengajarkan sesuatu pada orang lain, maka tentu Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Inilah yang perlu kita lakukan. Dan mari kita berupaya, jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi mari kita upayakan untuk bisa mementingkan orang lain dan bermanfaat juga untuk orang lain. Supaya ketika orang lain juga berprinsip sama dengan kita, maka insya Allah kebaikan akan ada pada kita semua. Dan memang Al-Quran menjelaskan bahwa kita memang harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa,
di saat-saat yang seperti ini, di saat perekonomian yang tidak menentu, di saat kebutuhan kita yang melonjak tinggi, tapi hasil kita yang biasa-biasa saja, maka mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesulitan-kesulitan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita dan terdekat dengan teman-teman kita yang mendapatkan kesulitan, semoga Allah memudahkannya. Ada yang kesulitan di sektor ekonomi, semoga Allah memberikan kemudahan. Ada yang kesulitan di sektor jabatan, mungkin sudah lama harusnya naik jabatannya, tetapi ternyata oleh karena sesuatu dan lain hal, sehingga jabatannya terhambat. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Bagi yang gajinya kecil, semoga Allah meningkatkan. Syukur ada gaji yang ke-13, 14, 15, bahkan gaji yang ke-24 atau 25. Tidak ada masalah. Yang penting hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan tidak untuk menumpuk kekayaan, tetapi bagaimana kita bisa bermuamalah dengan harta yang kita miliki. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan memotivasi atas kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.